Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dokumentasi review Odoo yang telah kelompok kami lakukan. Yang pertama adalah pengertian ERP. Pengertian ERP sendiri adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya di sini saya mencatat ada 4 manfaat dari integrasi. Yang pertama adalah seluruh departemen perusahaan mempunyai dan mengacu pada data yang sama. Yang kedua, hasil dari produksi akan secara otomatis mengubah posisi stok barang. Yang ketiga, pencatatan perubahan stok akan menjadi dasar penilaian atau valuasi stok secara akunting. Dan yang terakhir, relasi dan interaksi dengan customer akan tercatat secara otomatis. Saya Rahayu akan menjelaskan mengenai Odoo. Odoo adalah sebuah aplikasi bisnis open source yang memiliki fitur yang sangat lengkap, mulai dari CRM, sales management, purchase management, accounting, finance, dan sebagainya. Odoo juga dilengkapi dengan website builder yang memudahkan pengguna untuk membuat website tanpa harus memiliki skill programming yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu sejarah Odoo. Odoo yang sebelumnya bernama OpenERP lahir dengan nama TinyERP, yang kemudian berubah menjadi OpenERP, dan selanjutnya bertransformasi menjadi Odoo. Saat ini Odoo merupakan aplikasi bisnis ERP berbasis open source terbaik dan terpopuler. Kemudian akan dilanjutkan praktik Odoo yang akan dijelaskan oleh Sabrina. Di sini saya Zabrina akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan ERP dan CRM. Kemudian pertama-tama karena kita pakainya trial ya, kita coba untuk sementara waktu karena kita sifatnya mau mencoba. Nah, di sini kita tidak hanya bisa menggunakan Odoo, tapi banyak sekali memang situs-situs ERP yang memang dia di situ open source seperti itu. Nah, tapi di sini kita akan mempraktekkan untuk penggunaan Odoo-nya. Nah, untuk yang pertama kita klik start. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, di sini juga dari segi penjualan, pengoperasian, manufaktur, situs web sama pemasaran, terus ada sumber daya juga, dan ada penyesuaian. Nah, di sini saya memang berniat akan membuat, ada di salah satu proyek saya juga ada situs web seperti itu. Nah, maka di sini yang kita butuhkan itu adalah situs web. Kita coba situs web. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah dimasukkan. Nah, tapi sebelum itu kita masukin dulu akses kita seperti apa. Nah, saya tuliskan di sini. Kemudian dengan email saya. Kemudian kami masukkan nama perusahaannya. Misalnya Ditch. Marketplace internet market. Nah, setelah itu kita masukkan nomor telepon saya. Teman-teman juga bisa masukin nomor telepon masing-masing. Nah, skala perusahaan di sini karena yang di realnya itu 2 sampai 50 karyawan. Nah, karena saya di sini masih coba, maka saya tuliskan saya sebagai mahasiswa. Nah, kita klik mulai sekarang. Nah, akan muncul seperti ini, selamat datang di Odoo. Nah, akan ada tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, karena saya bergerak di bidang internet marketing, maka kita coba cari yang paling yang paling mendekati ya. Saya akan coba cari, saya akan coba menggunakan di sini. Ini ya. Kita coba di sini. Coba kita di sini. Oh, sorry di sini. Nah, wait.
Kita lihat ini dulu, kita pakai ini, karena ini menurut saya cocok dengan yang saya butuhkan. Karena juga tergolong menarik, jadi ini semua sesuai dengan tema dari masing-masing situs web yang mau kita buat. Seperti itu. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam sini. Nah, kemudian kita coba masukkan. Nah, karena ini sudah masuk ke situs websitenya, kita coba masukin misalnya kontak name-nya. Kita coba. Nah, nanti akan masuk ke dalam sini. Nah, nanti kalau misalnya kita mau mengubah, kita bisa klik di sini ada sunting, atau enggak kita bisa buat baru di sini. Nah, nanti dia di sini langsung terpublish. Nah, di sini juga ada model mobile ya. Jadi dia bisa menyesuaikan di mobile juga. Kemudian di bagian beranda, nah sebenarnya ini menyesuaikan dengan apa yang mau kita tampilkan. Nah, sekarang kita coba yang lain. Nah, baik, di sini kita akan lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi kita sudah mendesain dari segi situs web, kemudian kita akan menambahkan beberapa tambahan yang bisa ada di dalamnya. Nah, di sini ada pengaturan, ada diskusi nanti ini diskusi kalau misalnya kita punya anggota dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan coba buka aplikasi. Nah, di dalam aplikasi di sini kita bisa menambahkan apa saja yang memang diperlukan di dalam situs web itu sendiri. Nah, karena di sini saya butuh dokumen dan karyawan, maka kita bisa install pertama dulu karyawan dulu ya. Karyawan. Nah, karyawan di sini sudah terinstall, teman-teman. Nah, kemudian nanti kita bisa langsung klik karyawan. Kemudian di sini saya butuh sebuah dokumen. Kita tambahkan dulu ada dokumen di sini, kita install dokumen karena di sini nanti sifatnya memang dia nah, karena dia di sini trial ya, makanya kita nggak bisa mencoba lebih dari 2 icon, jadi cukup satu lebih, mestinya cuma boleh 2 gitu, nggak boleh lebih dari 2 gitu. Jadi di sini dia memang trial, kita batalkan saja, kita fokus ke dalam karyawan dulu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau coba fullnya mungkin bisa berlangganan gitu ya. Nah, di karyawan sendiri di sini sudah ada saya. Kemudian kita tambahkan dulu ada karyawan. Kita langsung buat, kita simpan. Nah, otomatis di sini memang dia sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi di dalam karyawan sudah ada misalnya saya satu, kemudian ada yang kedua ada Tiara gitu. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kalau misalnya mau disunting, ya kita sunting lagi. Kalau misalnya mau buat baru, ya buat baru. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk prakteknya. Di sini karena kita di sini trial, jadi kita hanya bisa membuat 2 dari yang sudah ada tadi. Makanya teman-teman kalau misalnya mau praktek, coba nanti difikirkan dulu memang apa saja kebutuhan yang perlu dibutuhkan benar-benar. Nah, nanti bisa dilihat dari sini ya, organization chart-nya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.